Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Raji Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu ketiga tentang kegiatan pemberian pakan ternak. Untuk yang pertama, kesejahteraan ternak sangat terkait dengan pakan, yaitu nutrisi yang memadai penting bagi hewan untuk menerima pakan yang mengandung nutrisi yang memadai sesuai dengan kebutuhan spesies dan tahap pertumbuhan mereka. Kedua, kekurangan nutrisi atau kekurangan energi dalam pakan dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat, penurunan produksi, dan masalah kesehatan. Yang kedua, kualitas pakan. Kualitas pakan yang buruk dapat menyebabkan masalah kesejahteraan hewan seperti gangguan pencernaan, kekurangan nutrisi, dan keracunan pakan. Pakan yang terkontaminasi dengan bahan kimia atau mikroba berbahaya dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Yang ketiga, akses tahap pakan. Hewan harus memiliki akses yang cukup terhadap pakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketersediaan pakan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kelaparan, penurunan berat badan, dan kelemahan fisik. Selain itu, hewan yang bersaing secara agresif untuk mendapatkan pakan karena keterbatasan sumber daya juga dapat mengalami stres dan cedera. Untuk yang keempat, kemungkinan tindakan pemeliharaan. Cara pemberian pakan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan hewan, misalnya penggunaan teknologi atau peralatan yang tidak sesuai dapat menyebabkan cedera dan ketidaknyamanan saat makan. Frekuensi dan jadwal pemberian pakan yang konsisten juga penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan. Yang kelima, aspek kesejahteraan psikologis. Beberapa hewan memiliki kebutuhan alami untuk melakukan aktivitas pencari makan atau mengunyah. Ketidakmampuan untuk melakukan perilaku ini karena keterbatasan pakan atau lingkungan dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan psikologis. Untuk materi selanjutnya, standar pemberian pakan pada penggemukan sapi potong. Yang pertama, ternak yang sedang tumbuh mengkonsumsi bahan kering 3% dari produksi berat badan setiap harinya. Yang kedua, hewan diberi makan setiap hari dan 2 kali setiap hari. Sumber bahan pakan lokal bisa dikombinasikan dengan sumber pakan impor. Ransum atau konsentrat biasanya mencakup biji-bijian, jerami, silase, molasses, dan suplemen mineral dan vitamin. Berikan waktu bagi ternak mengadaptasi dengan pakan yang sumber energi tinggi dan tinggi protein, menggunakan pola makan yang bertingkat. Lemak yang diperoleh dari rumah potong hewan adalah biasa digunakan sebagai bahan pakan. Untuk masalah pembatasan pakan, kebutuhan minimal yang harus dipenuhi, tindakan yang disarankan untuk pembatasan pakan, sebaiknya diberi makan setiap hari walaupun jumlahnya berkurang, maksimal 48 jam penghentian pemberian pakan atau puasa. Tindakan yang disarankan, perubahan pemberian pakan dilakukan dalam langkah bertahap. Perhatikan hewan gemuk atau kurangi pakan dengan cara lebih bertahap. Etonsit, siapapun yang kurus, BCS 1, dan atau hewan yang sakit. Yang kedua itu keterbatasan air minum. Kebutuhan minimal yang dipenuhi terus menerus, terutama pada cuaca panas 35-80 liter per hari. Maksimum 24 jam dari air, jika tidak segera cari pilihan lain yang tersedia. Kebutuhan garam maksimum 5000 mg per liter. Tindakan yang disarankan, perhatikan tanda-tanda dehidrasi dan rehidrasi segera mungkin. Untuk standar pemberian pakan pada sapi perah, anak sapi dapat diberi susu mengganti setelah menerima kolostrum 24 jam pertama. Anak sapi yang lemah tidak mampu makan harus disuntik mati. Sapi perah minum sekitar 10 kali sehari, biasanya setelah diberi makan. Sapi yang menyusui akan minum sekitar 85-95 liter per hari, dan sapi kering sekitar 40-50 liter per hari. Namun jumlahnya bervariasi, sangat tergantung pada suhu lingkungan, pola makan, dan keadaan fisiologis. Untuk pemeliharaan anak sapi pedet,
Masalah kekurangan pakan, kebutuhan minimal yang harus dipenuhi 0 sampai 4 minggu. Beri makan setiap 10 jam menggunakan pengganti susu seimbang, maksimal 12 jam dari umpan. Tindakan yang disarankan jika kemungkinan beri pakan yang sesuai dengan kondisi sapi dilakukan secara bertahap. Keterbatasan air minum, kebutuhan minimal yang harus dipenuhi 5 sampai 10 liter per hari, maksimum 12 jam dari air. Jika tidak, pilihan lain tersedia. Tindakan yang disarankan, perhatikan tanda-tanda dehidrasi dan rehidrasi segera mungkin. Untuk yang keempat, pemeliharaan domba, kekurangan pakan, kebutuhan minimal yang harus dipenuhi maksimal 24 jam penggantian pakan. Kebutuhan pakan 3% bobot hidup per hari. Suplementasi bertahap, pengendalian biji-bijian. Keterbatasan air minum, maksimum 12 dari air, tapi sebaiknya diberikan kelanjutan. Rata-rata 4 liter per hari, menyusui 10 liter per hari. Suhu lingkungan dan lactose status sangat dipengaruhi permintaan kebutuhan garam, maksimal kurang dari 5.000 mg per liter. Tindakan yang disarankan, perhatikan tanda-tanda dehidrasi. Untuk yang kelima, ayam petelur, pakan yang minum yang baik. Untuk minum, setiap layar mendapatkan akses air minum secara ad libitum. Air yang diberikan diuji secara berkala agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Itu saja materi di pertemuan minggu ketiga. Terima kasih.